harian GMI Ebenezer. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita berdoa. Kami memiliki kerinduan yang sungguh kepadamu. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, ada sukacita, ada kelegaan, ada kepuasan yang kami rasakan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat memuaskan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga pagi ini juga kami dalam keadaan sukacita. Oh Tuhan, perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Sebelum kami melakukan apapun, kiranya kami semakin hidup berbahagia bersama dengan Engkau. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, haus akan kebenaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari ada rombongan orang-orang yang pergi ke tanah Israel. Lalu mereka ingin memiliki pengalaman perjalanan di padang gurun. Rombongan ini terdiri dari 38 orang. Lalu mereka melalui jalan padang gurun. Ada orang katakan napak tilas. Bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir dan di padang gurun selama 40 tahun. Lalu mereka ingin punya pengalaman bagaimana perjalanan di padang gurun. Ketika mereka mulai berjalan, mereka merasakan waduh begitu panas, tidak tahan pada siang hari. Lalu ketika jam 1 siang, mereka membutuhkan air minum. Karena itu padang gurun, tidak ada satu pohon pun, semua padang gurun. Lalu tiba-tiba sang pemimpin kelompok katakan, kita akan berhenti di suatu tempat. Lalu mereka berjalan, terus berjalan dan menemukan satu tempat. Itu adalah oasis, mata air di padang gurun. Disitulah mereka melepaskan dahaga dan kepanasan pun mereka jadi waduh sukacita, lega. Merasakan panasnya terik matahari, panasnya padang gurun. Lalu menemukan tempat air minum, bisa diminum, bisa untuk cuci muka. Nah, merasakan kelegaan di tengah kehausan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pengalaman ini menggambarkan bagaimana orang yang haus akan kebenaran, bagaimana orang merasakan haus secara rohani. Ketika orang merasa haus secara rohani, tidak dapat menguasai diri. Lalu tidak dapat menguasai diri dan juga semua kehidupannya tidak ada sukacita. Lalu Yesus katakan demikian di dalam ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika orang haus dan lapar akan kebenaran, maka yang dapat memuaskan hanya Tuhan Yesus. Kalau secara jasmani kita makan, kita lapar, makan. Sesudah makan nanti lapar lagi. Sehari 3 kali kita makan normalnya. Lalu makan pagi, makan siang lapar lagi, makan lagi. Dan sore lapar lagi, makan lagi. Lalu sesudah makan kita merasa puas. Kebutuhan secara rohani juga begitu. Kita memiliki satu hal yang dalam diri kita tidak tergantikan, yaitu posisi Tuhan. Posisinya Allah di dalam hati kita tidak bisa digantikan dengan uang, dengan jabatan, dengan apapun. Karena itu adalah tempatnya Tuhan. Lalu secara rohani kita haus dan lapar
Ketika kita terus belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, maka kita akan dipuaskan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan hidup selalu memiliki pengharapan. Jadi situasi kondisi apapun tidak mempengaruhi hidup kita, karena kita selalu dipuaskan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau saat ini Bapak Ibu sedang haus secara rohani, haus akan kebenaran, datanglah kepada Tuhan, belajarlah firman Tuhan, berdoalah, bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan lewat kepuasan kebenaran, kita akan hidup dalam kebenaran. Dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran akan menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah. Dan ini loh rahasia tetap bahagia hidup bersama dengan Tuhan, yaitu selalu memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Melalui renungan harian ini kita boleh semakin dikuatkan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Biarlah firman ini juga menjadi penerang untuk kami terus terpuaskan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.